masyhurul Fatihul Arifin radhiyallahu Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini kebetulan kita ditakdirkan berjumpa di sini. Mudah-mudahan pertemuan ini, saya jauh-jauh dari Surabaya ke sini, cuma modalnya, tujuannya cuma ilahi anta maksudi walidhoka madhiyat ini wa maghfirah. Nggak boleh lagi. Jasmani dulu, nanti rohani dulu, nanti jasmani. Santai, ini kajian waktu memang jangan singkat ya, saya singkat aja. Tadi beliau Dr. Irwan sudah menyampaikan di dunia ini, dunia Islam ini, masalah iman ini memang banyak sekali orang beribadah tanpa iman. Contohnya tadi diceritakan orang-orang Badui itu datang kepada Rasulullah menyatakan beriman. Kalau sudah menyatakan beriman, diuji dulu imannya itu. Sampai jangan coba-coba ngomong saya beriman, nanti diuji sampai. Lebih baik jangan ngomong itu. Ya, kalau sudah diuji, nanti ketahuan kekurangannya. Nah, lebih baik kita meningkatkan, menyempurnakan bagaimana iman itu supaya utuh. Masalahnya kita kadang-kadang melihat orang itu kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji dilaksanakan, itu sudah dikatakan beriman. Padahal tadi sebutkan belum beriman. Iman belum tentu masih berislam. Jadi kalau sudah sholat, puasa, zakat, haji itu Islam namanya, bukan iman, bukan. Nah selama itu kita terjebak di situ. Kalau kita sudah sholat, puasa, zakat, haji, begitu kita lihat itu dikira sudah beriman. Ternyata tadi zaman Rasulullah enggak itu. Imannya belum menyentuh, masih duduk, masih berislam. Jadi kita tertipu, yang melihat juga tertipu. Ya, ini salah satu masalahnya. Nah iman ini kapan dibenahinya? Pakai cara apa? Pakai model apa? Padahal setiap hari kita juga sering dengar pengajian, cuma dihimbau terus, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi dihimbau terus. Nah di sini harus punya cara, punya metode, punya manhaj sebetulnya. Ibarat kita diberi senjata ampuh, tapi cara mempergunakannya kayak apa? Kalau enggak cuma buat tonton aja, dibuat bangga-banggaan aja, tapi nggak tahu caranya. Satu, ini orang yang imannya lemah, kurang. Kedua, orang yang beriman juga sama, misalkan sebutkan, orang-orang beriman, kapan kamu serius? Nah ini orang berimannya seriusnya kurang. Jadi dua-duanya ini harus diberi solusi. Sudah beriman masih kurang, sehingga apa? Padahal ilmu kitab sudah diberikan, tapi kenapa menjadi fasik? Karena waktu-waktu yang senggang itu kosong, tidak beringat kepada Allah. Nah masalahnya cuma di situ. Semuanya ternyata kurangnya itu kurang. Yang lemah itu juga begitu, yang kuat juga lebih-lebih itu kurang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini khususnya tarekat itu membantu itu untuk menyempurnakannya. Nah, jadi punya metode. Dari sebutkan, ya, utuhkan imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah.
sekaligus maintenance yang penting, menjaganya ya kalimat itu juga tiap-tiap sholat kita lakukan, jadi terjaga terus. Ini imannya bangunan ini bagus ya, tapi tidak ada pemeliharaannya. Pemeliharaannya di mana? Di kalbu. Dalilnya mana? Sudah sering kita dapatkan di dalam diri manusia kata Rasulullah ada sebuah hati kalbu, kalau itu baik, kalau rusak habis. Ini penjagaannya ini. Udah capek-capek. Makanya pertama-tama kalau kita baca surat Al-Anfal tadi, surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman kalau disebut nama Allah, nah, sampai tahu sampai iman itu disebut ada getarannya enggak? Dengan adzan misalnya langsung getar, ingin cepat-cepat. Dengan pengajian getarannya kuat, ya. Akhirnya jadi hobi, seperti hobi main bola, dengan orang main bola. Ada hobi musik, dengan musik langsung lalu sudah gerak. Kita harusnya begitu, karena kita ini harus hobi ibadah, harus ada getarannya juga. Kalau nggak ada belum, berarti kurang. Itu sesungguhnya orang sebut nama bergetar hatinya. Nah, dengan sudah ada getar itu berarti nyambung on ya. Ini prosesnya yang saya sampaikan. Nah, selanjutnya sesungguhnya orang beriman itu, nah, baru ilmu masuk, disampaikan ayat-ayat Allah, baru ilmu masuk. Ini kita kan imannya belum terpelihara, nggak kuat, ilmu terus masuk juga ilmunya, tapi ilmunya masuk, imannya tidak meningkat. Disampaikan ayat-ayat lagi, orang beriman disebut nama bergetar hatinya. Orang beriman itu disebut nama Allah bergetar. Selanjutnya sesungguhnya orang beriman itu tadi disampaikan ayat-ayat ilmu, masuk, bertambah-tambah imannya, ilmunya nambah, imannya nambah. Tapi kalau belum beriman, Pak, prosesnya nambah ilmunya, imannya enggak, bahaya enggak? Bayangkan orang berilmu, ilmunya sokeh, orangnya enggak ditoleh sama Allah karena tidak beriman. Yang ditoleh, yang diberi motivasi sama Allah orang yang beriman. Jadi ulama juga, tapi ulama su yang ditakuti oleh Rasulullah lebih daripada Dajjal. Kalau Dajjal ya sudah ada musuhnya, ada angan-angannya, Nabi Isa sama Imam Mahdi ya. Tapi ini yang sulit, kata Rasulullah, gentayangan. Ya. Soheh semua, sama dengan soheh, Quran semua. Tapi itu tadi, tanpa iman, Quran sedikit pun tidak menambah kebaikan kecuali kerugian. Quran ini. Tapi kalau dengan iman, Quran itu jadi obat, jadi petunjuk, jadi penawar. Jadi sulit sama sekali. Untuk tahunya, tarekat membantu kita buka mata satu
satu lagi yang buta yang nggak bisa melihat. Nah perlu jadi talqin zikir diajar zikir membuka mata ini yang buta, bukan ini. Makanya dikatakan satu mata itu namanya dajjal. Bukan mata yang digambarkan dajjal yang begini, bukan. Satu mata ini tidak dibuka cuma satu, ini masih dajjal. Yang lebih diutamakan kalau sudah dajjal itu, ya, yang utama itu kehebatannya. Bukan masalah ibadah dan kedekatannya. Contoh, makanya banyak nanti kalau dajjal turun orang banyak pengikutnya. Seperti zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang diikuti itu. Bukan masalah ibadahnya yang jadi panutan, masalah itu karomahnya. Langsung orang hormat betul tahu dia orangnya nggak sholat. Itu dajjal itu begitu luar biasa. Orang tua sampai yang mati, nenek sampai baru bisa dibangun. Kita selalu bersandar melihat seseorang itu bukan dari ibadah. Yang dilihat pertama itu pangkatnya, kedua karomahnya. Di YouTube itu karomah, bisa baca ini bisa, baca ini bisa. Itu strategi dajjal. Dan lagi itu banyak orang-orang tasawuf yang cerita begitu. Dulu tasawuf itu yang banyak jadi dajjal akhirnya. Senang orang-orang bisa melihat dari jarak jauh, ya bisa menebak dan sebagainya. Hati-hati. Orang terpikat dengan karomah-karomah. Rasulullah mukjizatnya. Tidak sahabat tidak melihat mukjizat. Sejarahnya Rasulullah bisa membelah ular, tangannya bisa mengeluarkan air. Banyak sekali mukjizat Rasulullah. Sahabat tidak terkecoh dengan itu. Tidak terkecoh dengan itu. Kalau kita ini terjebaknya kita sering di situ. Umat sekarang senang yang gitu-gitu. Sahabat peristiwa Rasulullah banyak orang memuji Rasulullah itu, orang mengikuti Rasul kebanyakan dari apa? Dari akhlakul karimahnya. Bukan dari karomahnya, dari akhlakul karimahnya. Kan gitu ya? Sehingga dengan akhlakul karimahnya itu dan orang bisa mengikutinya. Dan akhlakul karimah itu apa? Akhlakul karimah itu ya dekat kepada Allah. Jadi ilmu sebetulnya. Nah, ilmu itu ya Al-Quran itu. Jadi mukjizat Al-Quran itu yang paling tinggi bukan membelah bulan, yaitu Quran itu, ilmu itu ya karomah itu. Ilmu dia bisa menghantar kamu masuk ke dalam surga. Itu yang karomah. Banyak sekali. Saya datang kemana-mana, dulu itu kemana? Kalimantan. Saya didatangkan ke tempat makam wali-wali. Ini wali ini, wali itu, diceritakan karomah semua. Ya, nggak ada pengetahuan yang menceritakan karomah. Hebat, bisa begini, bisa begini. Kencingnya aja bisa jadi bensin. Maka dari itu tadi sudah jadi
kita buka mata ini supaya kita nggak tertipu. Nah, di surat An-Nahl tadi sudah disebutkan, disampaikan ayat-ayat Allah bertambah-tambah imannya. Kalau sampai buka kitab aja nambah iman seperti kata, tambah ilmunya, imannya nggak nambah, bahayanya di situ. Wirid aja sampai ya rozak, dapat rezeki yang banyak, tanpa iman, terus uangnya nggak dapat. Hati-hati, ini sohaya ya Rasul dari Quran, perintah Allah, mintalah dengan nama-nama Allah. Di dalam Quran itu banyak yang baik. Quran itu nama-nama Allah baca ya rozak, tetapi lanjutkan ayatnya, jangan kamu ikuti orang yang menyimpang. Menyimpang itu bukan ayatnya tadi, niatnya tidak ilahi, hukumnya arahnya. Sampai dengannya musohek Quran memang arahnya tujuannya nggak sohek. Ini yang banyak. Makanya tarekat membantu menyempurnakan. Tarekat ini membantu itu. Disampaikan ayat-ayat Allah bertambah terus sampai terus, wah imannya tambah, langsung dia bertambah tersyukur. Setelah dia tersyukur, apa yang dilakukan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-3 sampai 4, "Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Yaitu orang-orang yang senantiasa mendirikan salat dan memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang beriman. Mereka itulah orang-orang mukmin yang sejati, yang sebenar-benarnya. Mereka mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ampunan serta rezeki yang sangat mulia. Jadi dua yang dengan tadi sudah tersungkur menyerah karena mendapatkan dibuka pengetahuannya sama Allah, banyak tahu tentang Allah, tersungkur menyerah total kepada Allah. Setelah banyak menerima pengetahuan, masuk tersungkur, awat. Terus dia disuruh apa sama Allah? Cuma dua yang diminta sama Allah. Kalau dua ini tidak diamalkan, campean kita semua ini termasuk pembohong agama. Kamu akan dihinakan di mana? Kedua. Tanda-tanda orang yang mendapat petunjuk, tanda-tanda orang takwa, yaitu mendirikan sholat, hablum minallah, zikir, hablum minannas, membelanjakan sebagian hartanya, infak, sedekah. Cuma dua. Gak banyak gitu. Tanda-tanda orang takwa aja di Al-Baqarah juga gitu. Tanda-tanda orang yang takwa itu membelanjakan sebagian hartanya, mendirikan sholat, membelanjakan sebagian hartanya. Itulah orang-orang yang dapat petunjuk. Cuma dua. Nah, kalau sudah dua ini sampai bisa kuat melaksanakannya, ya kan? Tadi tandanya dia akan mendapatkan derajat pahala yang tertinggi di sisi Allah. Selesai ngaji. Mengaji apa? Cuma dua. Makanya kita mulai tadi dari mana? Pembenahan iman dulu. Dua-dua dibenahi. Ini tadi yang kurang imannya, jadidu imanakum bikasrati qawlillah, utuhkan dengan kalimat la ilaha. Yang beriman tadi, hei orang-orang beriman, kapan kamu serius? Dasarnya metodenya apa? Zikir ismuzat yang di dalam. Alladzi yaskurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dudukmu, berdiri, berbaring itu waktu-waktu itu kita isi dengan berzikir kepada Allah. Nah, ini kategorinya itu karena bukan kita terus soheh ilmunya. Tapi waktu yang senggang tadi, ya,
ingatannya kepada Allah tidak terwujud secara utuh. Contohnya mana? Kita tanya diri kita, sampai ingat kepada Allah termasuk saya, ya kapan ingatnya? Paling kita seriusin cuma waktu sholat saja, ya. Waktu sholat ingat kepada Allah, diupayakan ingat kepada Allah. Tidak punya metode, sulit diingat-ingatkan. Tapi sebelum sholat bisa ingat gak? Waktu sholat ingat, sebelum sholat lupa. Sholat ingat, habis sholat lupa lagi. Buka Quran ingat sebelum baca Quran lupa. Habis baca Quran lupa lagi. Istighosah ingat sebelumnya, berangkat dari rumah lupa. Ingat di tempat mulai baru ingat, lupa lagi. Kan gitu ya. Lebih banyak lupanya daripada ingat. Nah, apa yang melupakan? Apa yang melupakan? Harta dan anak pinak. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Itu yang melupakan. Ya. Nah, itulah yang dinamakan harta dan anak pinak. Sedikit pun tidak bisa menolong kamu. Baik urusan dunia sampai urusan cuma ini. Kalau urusan ini, apalagi urusan nanti, cuma ini. Nah ini mereka ini punya metode itu, makanya kita alihkan dua alat itu tadi, jaharnya tadi dipasang untuk orang-orang yang kurang kuat imannya sehingga imannya naik. Kedekannya secara totalitas yang diminta sama Allah itu tadi zikir ismizat jadi dua untuk mewujudkan itu tadi. Jangan sampai kita dikatakan orang yang fasik. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah hasilnya daripada dua ini ya, mudah-mudahan dapat saya jelaskan. Pertama, hasilnya itu iman terus kuat. Karena dari iman yang kuat itu tadi, dari hasil zikir itu la ilaha illallah. Jadi kuatnya dari zikir. Bukan diupayakan tambah zikir, tidak bisa. Bukan dibaca dari kita menghafalkan kita, tidak bisa. Tadi dari zikir. Allahu Akbar. Iman. Tauhid juga dari zikir. Zikir disebut dari zikir. Tauhid. Nah, makanya saya teruskan langsung kepada sholat. Sholat itu menentukan. Sholat itu menentukan. Orang ini berhafal itu kalau baik sholatnya. Kalau dia menjadi orang yang selalu melakukan kemungkaran dan keji. Ini sholatnya yang bisa melurus. Orang sholat tapi kenapa nggak lurus-lurus? Karena sholatnya ini tadi sabun. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk. Kecuali yang khusyuk. Akhirnya kita khusyuk kan. Ada yang mengatakan kalau khusyuk itu harus konsentrasi. Ada yang mengatakan harus tahu artinya. Nggak ada dalilnya itu. Bagaimana orang mau khusyuk? Kan gitu ya. Sesungguhnya manusia itu berkeluh kesah terus kecuali yang mendirikan sholat, yang khusyuk. Jadi kalau dia itu mendirikan sholat, kalau nggak mendapat menjauhkan yang keji dan mungkar itu tadi, berarti belum sholat, bahkan terancam. Bahkan dia misalnya sesungguhnya sholat itu berat kecuali yang khusyuk.
Yang khusyuk itu dia yakin bahwa akan bertemu dengan Tuhan, yakin betul, pasti dia yakinkan. Pakai apa maksudnya? Bisa khusyuk nggak orang sholat itu kalau nggak tentram hatinya? Nggak bisa. Selama ini kita mengusuk-usukkan, nggak bisa. Khusyuk itu hasil rasa. Ibarat sampai kepingin manis, kalau nggak makan gula bisa nggak merasakan manis? Nggak bisa. Kalau ada orang berani mengatakan, aduh manisnya, lo makan gula enggak, itu gila namanya. Nah kita kepingin khusyuk tapi nggak tentram, pasti nggak bisa. Ternyata setelah saya kaji, kita kaji orang ulama subuh ngaji, ternyata yang dicari itu tentramnya bukan khusyuknya. Kalau tentram itu bisa wujudkan dengan apa? Ala biji gerakan dulu. Dengan zikir, hanya dengan berzikir hati menjadi tentram. Kan gitu ya? Nah, dengan zikir sesuai dengan perintahnya. Perintahnya apa? Sholat. Waqim sholat zikir. Suruh zikir kok. Zikir yakin pasti kamu ketemu Allah. Gimana kamu? Ingat, aku ingat. Langsung connect. Pasti udah ketemu. Nggak usah buka kitab tebel-tebel. Tadi mau jadi kiai kalau untuk kepentingan ibadah madu lewat zikir semua itu keluar sendiri. Energinya itu dari situ muncul ya. Asal ada bibitnya di dalam, bibit solehannya. Ibarat kalau nggak ada bibitnya tanaman disirami terus, sampaikan ayat-ayat Allah nggak ada bibit solehannya, nggak keluar apa-apa, nggak ada bibit unggulnya di dalam. Bibit unggul itu la ilaha illallah. Nah, bayangkan kita umur ini ada 60, 70, 50, sholat sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Bayangkan, terancam. Ancamannya bukan lagi fawailul lil musallin alladzina hum sholahim. Celaka orang yang sholat. Bayangkan kalau nggak sahanya ada diancam 40 tahun, makanya harus selesai hari ini, jangan sampai tanya. Cuma modalnya dikasih yang paling mudah, yang paling gampang supaya dia tidak mudah. Kok sulit yang selama ini? Sulitnya masa? Apa gunanya Allah mempersulit? Apa untungnya mempersulit? Ternyata sangat mudah kalau iman. Ternyata iman jika tungguin. Makanya guru-guru tasawuf mereka ngajar apa-apa. Gitu sholatnya supaya indah, hidup indah, jikir aja. Saya dididik guru saya yang Sobil Wamadajul Alimun Abanu. Balik-balik ke pondok pesantren Suralaya dulu itu 20 tahun balik-balik Pak. Tidak pernah diberi apa-apa, cuma zikir. Tanya jawabnya zikir. Tanya ini jawab 20 tahun. Orang-orang dikira saya kesana, oh ini mau tambah ilmu lagi, nggak ada. Coba tanya orang-orang yang sudah jadi muridnya Abang Anok itu kalau nggak dikasih apa-apa. Di sana cuma zikir, zikir. Nggak ada tambah ilmu apa. Sampai saya juga, kok ini zikir-zikir terus aja kan jawabnya. Ternyata jawabannya Pak, dari hasil mengamalkan zikir itu bukan terjawab. Dalilnya mana? Barang siapa mengamalkan yang dia ketahui, ya Allah akan menambah yang dia tidak. Yang jawab itu hasil amalia zikir itu. Kalau orang yang jawab capek Pak, pasti nggak sempurna, bisa lebih bisa kurang. Kenapa? Biar Allah menjawab. Dari hasil kamu mengamalkan itu. Kalau di syariat, kalau kamu mengamalkan ilmu, tambah ilmu. Karena yang diamalkan ilmu. Kalau kita enggak, yang diamalkan zikir, yang ditambah apa? Bukan ilmu, keyakinan ditambah, keikhlasan, keridoan, istiqomah. Itu yang ditambah. Kalau ilmu lagi buat apa? Kalau ilmu terus apa? Jadi tukang dongeng nanti. Dongeng aja, ngomong aja. Ada Gus Dur iso ngomong, iso dongeng, nulis aja. Akhirnya kembali lagi ke tadi, orang beriman
situ cuma zikir, sholat ada jeda, Pak. Puasa itu jeda, tapi zikir per detik. Makanya wal asri innal insan, demi masa, demi waktu per detik. Tidak boleh kosong. Masya Allah, alhamdulillah. Ini torekat itu. Selama itu hilang ininya karomah. Apalagi kalau menceritakan gurunya waktu sampai. Akhirnya karomahnya karomah halusinasi. Banyak orang yang tersungkur, orang-orang yang dekat kepada Allah. Kalau gurunya tidak musik, kamil muhamil. Memang sulit banget mencari guru musik itu, seperti katanya mencari belerang merah. Sulit. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini sholat sangat penting, Pak. Allah. Nah, caranya bagaimana? Ini butuh latihan, Pak. Sampai diberi senjata misalnya. Kalau nggak tahu caranya, suruh ngatur sendiri. Gimana? Ini senjata ampuh, tapi saya nggak tahu caranya. Makanya kalau kamu nggak tahu dekat sama Allah, kata Allah dalam Al-Quran itu, cari orang yang dekat kepada Allah. Kalau kamu nggak bisa dekat kepada, cari orang-orang yang duduk bersama. Itu, Pak, bukan sampai belajar ilmu, Pak, langsung dituntut praktek. Langsung dituntut, Pak. Tidak ada urusan pintar, nggak ada. Ikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Saking pentingnya ilmu ini, Pak, Allah mencontohkan di Quran gak tanggung-tanggung. Nabi Musa yang tok itu sudah belajar ini. Disuruh belajar mencari gurunya aja itu hampir 10 tahun, Pak. Ya, mudah. Dan gurunya itu ternyata aneh. Kalau sampai mungkin sulit terima. Ada banyak kiai ulama nggak bisa terima ini. Karena kebanyakan kita berguru itu melihat pangkatnya. Kan gitu ya? Oh, keturunannya, sekolahnya di mana, gurunya siapa? Boleh juga, gak masalah. Saran itu penting. Tapi kalau kita tasawuf, Pak, dan lihat sejarah Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu itu yang diakui kita sultan aulia, ulama besar. Sudah jadi ulama besar baru berdalam belajar toreko. Gurunya siapa, Pak? Gurunya tukang sepatu, Pak. Tukang jual sirup, Pak. Sekeras itu tidak kalau kita masa usaha tukang sirup. Kedua, Imam Ghazali gurunya tukang sepatu, Pak. Gak nampak, dinampakkan. Tidak terkenal di bumi, tapi dia harus terkenal di langit. Beliau itu berguru kepada, padahal beliau gurunya. Saya pernah di Surabaya ketika ada seseorang datang bersorak, ulama, datang bersorak, ya ini. Ustaz, saya minta diajari pengetahuan kita. Saya belum diberikan kewenangan sama guru kita mengerti. Kemudian ada yang sudah diangkat wakil tamkin. Saya bilang, Pak Kiai sampai berguru minta kepada Kiai. Oh, saya kenal itu. Saya kenal betul. Itu silsilahnya dia bukan anaknya Kiai, tapi menantu dari Kiai. Jadi nggak level sama saya karena itu, karena masih kekurangan. Saya mau cari yang asli turunannya Kiai. Jadi nggak level karena saya Kiai. Coba. Jadi dia lihat pangkat, melihat dulu. Padahal
pangkat itu nomor 2. Allah sendiri menyatakan Al-Quran, Allah mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Contohnya, yaitu untuk mengetahui orang itu derajatnya tinggi dari ilmunya, nggak memandang dia siapa. Setan, iblis, jin, dan malaikat pun itu diuji sama Allah, sama-sama dengan Nabi Adam, untuk supaya dia tahu bahwa Adam ini aku muliakan daripada makhluk lainnya karena ilmu, bukan karena pangkatnya. Nah, diuji lah. Ini apa, pohon apa? Ini kalau ada malaikat nggak bisa tahu. Apalagi ini satu tanda bahwa dengan ilmu itu terhadap manusia. Nah, tapi namanya nafsu menguasai iblis tadi itu dia mengatakan dia semua suruh sujud karena keilmuannya nggak mau. Yang dilihat itu pangkat. Saya tidak mau sujud karena saya asalnya dari air, dia dari tanah. Makanya jangan coba saya, hati-hati Pak. Nggak terasa jadi setan gitu. Sekarang saya, hati-hati. Jadi selalu ukurannya pangkat, ilmu Pak. Kalau pangkat Pak, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat yang lain itu tidak disuruh datang kita mencari Uwais Al-Qarni yang bukan Buddha itu untuk minta berkah. Nah, jadi diuji sama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tadi sholat itu yang paling penting, yaitu ternyata latihannya itu zikir. Kita ke mall, ya, kerja, ingat kepada Allah. Hablum minallahnya jalan, hablum minallahnya jalan, hablum minallahnya jangan diparahkan. Itu perlu dilatih, maka kalau nggak dilatih nggak bisa. Pasti orang mengatakan, bagaimana Ustaz sambil kerja ingat kepada Allah? Kan sulit, pasti gitu alasan. Sambil kerja ingat kepada Allah, gimana sholat aja sambil gerak ini semua ingat kepada Allah, sulit. Semuanya itu Pak, gak ada yang sulit dari latihan. Jadi manusia bisa karena biasa. Padahal sebelumnya sampai sudah bisa melakukan itu. Sebelumnya sampai bisa sambil kerja, sambil ingat istri, bisa. Sambil kerja, sambil ingat anaknya, bisa. Sambil kerja, ingat uangnya, bisa. Kenapa ingatan yang sama itu tidak bisa ingat kepada Allah? Kita sudah melakukan bertahun-tahun khusyuk, kerja khusyuk kepada istri, khusyuk pada uang kita, khusyuk kepada anak kita. Kenapa Allahnya ngambil alatnya itu juga, dan sudah dilakukan dan berhasil puluh-puluh tahun. Cuma sekarang overpersonal aja ikanannya nggak karena nggak biasa ya, begitu mulainya banyak lupanya nggak masalah. Kalau itu nggak bisa lupa lagi, kita harus sangat terlatih puluh-puluh tahun. Kalau kita masih muda, sekarang 40 tahun, baik 40 tahun kita lakukan itu bisa. Sambil kerja ingat kepada yang selain Allah. Ya, bayangkan mau tidur, anakku, istriku, terus ini keadaanku, hartaku. Bangun tidur itu lagi, istriku, anakku. Terus itu puluh-puluh tahun, penuh isinya itu. Allahu Akbar, ya sesuai isinya. Biar sampai dalil-dalilnya tetap keluar apa yang ada di dalam hati sampai. Loh, kok anak saya nampak? Loh, kok duit saya? Ibarat gelas ini, kalau air putih ini dikeluarkan tetap putih, nggak bisa keluar kopi, nggak bisa keluar teh. Nggak bisa. Nah sekarang tarekat membantu. Ditarkilah, dibersihkan, tidak boleh ada di dalamnya yang melalaikan tadi. La tulhikum, jangan dipakai, jangan dipakai. Yang melalaikan berpasang di sini, digantikan dengan zikrullah. Kalau sudah penuh zikir ini, maka itu sebanyak-banyaknya yang masuk dari jalan darah ditarkin, menyatu iblis yang masuk sekaligus meruqyah, membersihkan penyakit
penyakit di dalam darah daging kita. Isinya itu Allahu Akbar, dia sampai nggak tahu dalil yang keluar. Ma'rifatullah, itu cara kerja. Nggak lagi dikhususkan, nggak mau sholat mencari Tuhan. Ustaz, umpamanya saya sudah lakukan itu, tapi masih ingat dompet, masih ingat istri, nggak apa-apa. Zaman belum jadi wali nggak masalah. Kenapa? Dia memang dompet tadi yang kita ingat itu dipakai alat untuk mengganggu kita oleh iblis. Kalau dulu langsung hilang pikiran full ke dompet, atau yang dilihat datang istri pakai alat atau anak. Sekarang datang juga tidak akan berhenti itu tetap, tapi kita tidak berubah tetap Allah, karena kita sudah ibarat. Kalau jangan mengganggu nggak bisa, dia harus mengganggu. Yang paling penting bagaimana saya supaya tidak terganggu. Kalau jangan ganggu, supaya nggak bisa. Dia punya tugas mengganggu kok. Jadi tidak bisa kamu menghilangkan, jangan diganggu, nggak bisa. Malah kata Allah, kalau kamu ganggunya itu kurang kuat, nanti tak bantu. Kita cuma bagaimana jangan kok masih ada gangguan. Rasulullah saja itu begitu, diganggu cucunya nangis. Dia benar dia, bukan husu itu nggak dengar apa-apa. Kalau husu nggak dengar apa-apa itu bukan husu, tuli itu. Allah, karena terbiasa di tempat ramai aja kita terbiasa aktivitas bisa ingat kepada Allah, apalagi di masjid sepi, apalagi di kamar ada lebih khusyuk lagi. Jadi ini prosesnya Mas. Seperti kita belajar sepeda jatuh, ya tuh. Terus saja, nggak ada urusan pintar itu kalau sudah belajar itu, dan latihan itu. Yang penting banyak latihannya, bukan urusan pintar lagi. Jatuh, lama-lama loh, kok bisa seimbang? Loh, kok bisa pas tangan? Lama-lama lagi, wah di tempat sepi, coba di tempat yang ramai. Banyak mobil, gimana nih? Serempet, apa-apa. Jangan takut salah. Terus, karena makan dikasih dari sama Allah. Orang yang belajar itu salah dapat pahala. Jadi jangan takut salah. Gini, lama-lama tahu salahnya. Itu latihan Pak. Nah saya katakan riadohnya itu penting. Riadoh itu bukan di masjid aja, di mana saja. Toret kan kalau tidak salah berdiabah ini ujahnya itu di lapangan, bukan di luar. Gak musim dari zaman pembangunan. Saya disuruh ujlah itu sama apa di pasar, di mall. Lebih berat Pak. Kalau di gua sampai didatangi halusinasi, perempuan datang cantik gitu ya, sampai auzubillahiminasyaitonirrajim. Iya, gampang. Kalau di mall Pak, di depan kita ada perempuan, saya membaca apa? Lebih sulit ya. Mau baca apa? Ya, bisa-bisa bukan lagi tambah dekat ya. Sampai baca auzubillahiminasyaitonirrajim 1000 kali ya tetap aja. Jadi lebih sulit di mall, tapi alhamdulillah kita hablum minan nasnya jalan. Tapi kalau di gua itu cuma hablum saja. Jadi era sekarang ini guru saya mengatakan tidak di mall. Tapi kalau di gua sampahnya pegawai negeri ini repot. Ya toh? Karena yang belajar torekat itu bukan sekali dulu kan kiai semua ya. Kiai pada umumnya itu bebas. Ini ada pegawai, ada tentara, apa urusannya. Nah makanya kita dibebaskan juga. Nah, ujlah itu apa isinya? Cuma dikit. Nggak ada isinya. Cuma kontak kepada Tuhan, mengintensifkan mujahadah. Musyahadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Nah itulah tadi dengan sudah terbiasa dan sholat itu tinggal gerakannya aja. Allahu Akbar, ini sudah otomatis. Apalagi di dalam jantung itu otomatis. Kalau itu butuh
Nah, sudah ya, sholat ya. Nah, terus selanjutnya apa? Mencari rezeki. Mencari rezeki. Ini kita penting mencari rezeki, sangat mengganggu kehidupan kita. Kita kepingin rezeki itu mudah diambil. Memang harus mudah diambil. Rezeki itu sudah ditetapkan, Pak Saudara. Cuma ngambilnya yang sering salah. Misalnya saya dapat 10 juta ini, ngambilnya salah. Ya toh? Gak lewat jalan yang bagus. Akhirnya kosnya jadi mahal. Mungkin ditangkap polisi, mungkin ketipu, mungkin dia bayar ini, dapat tetap 10, tapi pengeluarannya ini yang banyak, ini habis juga. Jadi bagaimana ini kosnya jadi murah, jadi dapatnya utuh. Semuanya tidak bisa sampai melakukannya, karena kalau sampai tidak melibatkan Tuhan, pasti nafsu yang dominasi. Dapat uang kalau sudah nafsu, maunya mau dibuat maksiat aja. Ya, maunya beli-beli yang tidak berguna. Ya, itu selalu begitu. Makanya dianjurkan mencari rezeki itu gak mudah. Banyak orang baca Al-Waqi'ah, baca ini untuk itu spesial. Nah, imannya lagi saya katakan ini meragukan. Tapi kalau ini tidak, setelah kamu sholat, bertebaranlah di muka bumi di sholat Jumat. Bertebaranlah, mulai cari kami Allah. Di lapangan banyak saingan, banyak gangguan, banyak bajingan. Kalau sampai jualan ibu-ibu di pasar, jual tempe murah, atau ada yang lebih murah lagi, sudah sampai udah, aduh, nyut. Ya, jual tempe sampai sudah lari langganan, indah langganannya, nyut. Sampai beli nuklir ke Amerika, langganan ditutup, beli di Rusia, Amerikanya nyut. Jual nuklir aja itu begitu. Sama jual tempe, selalu apa? Tama, iri, dengki yang muncul. Menyelesaikan kayak apa? Nah, itu sangat dibicarakan dengan perang, dengan teror dan sebagainya, dengan apa? Kedukun dan sebagainya. Adu modal, adu kiai, adu dukun, ini sudah semuanya banyakkan supaya bisa menjatuhkan orang-orang yang bersaing dengan kita. Pasti begitu kalau nggak ngerti. Padahal kata Allah, setelah kamu sholat, bertebarlah di mencari kalau di kantor, di pasar. Untuk menyelesaikan, libatkan Allah. Katanya, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Yang ngomong supaya beruntung kan? Kesalahan kita di mana? Kita ingat itu bukan Allahnya, untungnya sebanyak-banyaknya. Dia mau keluar, ingat untungnya. Bukan Allahnya, itu masalahnya di padahal karirnya tahu sendirinya. Iya Pak, ibu-ibu, untung ini buat ini. Padahal cuma zikir. Kalau sudah zikir Bismillahirrahmanirrahim, itu tidak ada yang bilang di bumi memberi mudarat menghalangi, tidak bisa. Kalau bisa dihalangi rezeki dari Allah, itu Allah model apa? Cuma kita tidak bisa caranya, pengetahuannya lebih betul. Ternyata cuma zikir. Jadi tadi mulai iman, mulai tauhid, mulai sholat, sekarang mulai zikir semua, tapi zikir yang mana? Nah, sekarang syukur. Syukur bagaimana? Terutama ibu-ibu ya. Saya beri ilustrasi, coba ibu-ibu dikasih suaminya setiap bulan 5 juta, 10 tahun 5 juta, ya biasa-biasa kan sudah terbiasa kasih 5 juta, sekali-kali suaminya ngasih 25 juta, langsung itu, alhamdulillah, mesti begitu, itu, Masya Allah, langsung pikiran ibu-ibu tadi, besok beli ini, disimpan uangnya, besok pada diambil, hilang dicuri orang. Bisa nggak ngomong alhamdulillah lagi? Bisa nggak? Misu, apa? Mengumpat
Ya, kenapa dia mengubah? Karena dia itu bersyukur bukan karena Allah, karena uang. Karena uang. Kalau karena Allah mah nikmatnya bukan di situ, di sini. Kalau karena Allah ini, makanya orang-orang sufi itu bisa zuhud, bisa meninggalkan dunia seperti Imam Ghazali, bisa berkorban 10 tahun, 20 tahun. Karena nikmat di sini penuh, Pak. Jadi nikmat yang menipu ini mau ada nggak ada nggak masalah. Ini nikmat yang dahir kurang, nikmat ini nggak ada, mirip. Dan nikmat dahir ini susah lo ngambilnya, Pak. Pakai modal aja belum tentu dapat. Ini gratis, Pak. Ala biji gratis. Ini bisa dibawa ke yang kubur ini sampai yang berkiamat. Itu gak bisa dibawa. Ya, sampai naik mobil nikmat mobil saya hebat. Masya Allah. Nyerempet, hilang Pak nikmatnya sudah, Pak. Hilang nikmatnya. Kalau bisa nikmatnya mobil jalan nyerempet. Kalau gimana? Langsung hilang nikmatnya, Pak. Karena namanya benda kalau ini tidak bisa hilang. Makanya ini sudah diberi, semua diberi. Kalau nikmat mobil rumah tidak semua orang diberi. Makanya kadang-kadang kita iri karena nggak paham dulu tuh rezekinya dikasih mobil sama rumah saya bisa ini. Padahal ada nikmat yang gratis dan semua punya ini dan dikembangkan. Makanya orang bisa jual itu bisa nikmat tuh makan apa adanya, ya rumah apa adanya semua ada. Karena nikmat di sini penuh. Gratis dan semua sudah punya. Ibaratnya lampu mati nggak nikmat ya. Padahal tambah banyak orang lain. Tapi kalau dia menyala, alhamdulillah. Menyalanya itu karena disambungkan. Kita juga menyalanya ini disambungkan kepada Allah. Kalau enggak gelap terus, bagaimana bisa nikmat gelap? Nah itu. Jadi bersyukurnya ini kita ini selalu ke sana. Padahal dalilnya syukur itu zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dzakartani syakartani wa idza nasitani kafartani." Apabila kalian mengingatku, kata Allah, maka kalian termasuk orang yang bersyukur kepadaku. Dan apabila kalian melupakan aku, maka kalian termasuk orang yang kufur kepadaku. Dimana kamu ingat kepadaku, berarti kamu bersyukur karena dari kamu syukur nikmatnya tambah nikmat. Tapi kalau lupa berarti kufur nikmat, tunggu azab. Dari sini sampai duduk sini nikmat nggak? Masalahnya nikmat ini kabeh cuma enaknya duduk tunggu azab. Makan nikmatnya diingat, bukan yang memberi nikmat, kufur nikmat. Jadi penyakit. Tinggal makan nikmat, ingat namanya syukur ditambah. Cuma pernah ingat di situ kan? Ya, makanya yang penting ini alatnya ada nggak? Zikir itu tadi dalilnya itu kita hampir banyak nggak tahu. Gimana syukur? Ya alhamdulillah, terima padanya. Enggak, syukur enggak. Ikhlas. Nah ikhlas ini juga pada umumnya gimana? Ya ikhlas, gimana cara ikhlas? Mesti saya beri ilustrasi Pak ya, supaya tahu ya. Ada seseorang disuruh menolong orang. Kamu kan menolong orang itu ikhlas, ikhlas saya. Kok bisa ikhlas? Karena orangnya baik. Itu bukan menolong, itu balas budi Pak. Kalau ini kenapa nggak ditolong? Kan sama-sama susahnya. Ya karena ini sering menjengkelkan saya kalau ngasih, saya nggak ikhlas, kan uangnya hilang, nggak punya nilai kalau nggak ikhlas. Sementara pemahaman ikhlas itu banyak di situ, Pak. Itu bukan dalil, itu nafsu perasaan yang dipakai. Kalau dalil, ya ibarat saya sholat, apalagi sholat malam, aduh, capek maksa. Kalau pakai dalil itu saya nggak jadi, percuma sholat. Kalau nggak ikhlas, nanti aja tunggu ikhlas.
Apa yang jawabnya? Karena perintah Allah, sami'na wa ata'na. Mau ikhlas atau enggak, karena perintah saya laksanakan. Ikhlasnya di mana? Ikhlasnya di mana? Melaksanakannya bukan karena mertua. Ikhlasnya karena Allah. Ikhlas itu menyebut nama Allah. Jadi bukan perasaannya gitu. Saya ini gak ikhlas. Itu perasaan, itu nafsu yang kita pakai karena Allahnya. Makanya kalau kita nggak ditakin, kita cuma sampai di mulut mengucapkan ikhlas itu saya karena Allah. Padahal karena Allah itu sampai saya bangun masjid ini karena Allah, asli karena Allah. Tapi kalau sampai karena Allah itu menjaganya sampai mati karena Allahnya, nggak boleh berubah. Ya, sampai karena Allah. Pak, ini sambil bangun masjidnya saya bangun karena Allah. Bagus. Nah, diganggu istrinya. Bapak ini suami nggak pernah ya karena Allah. Bagus. Anaknya ditanya, cucunya ditanya. Ini dulu yang bangun ini mbahmu nih, kalau udah bangun nggak jadi. Ditanya, Mbak, ini masjidnya dulu yang bangun mbah ya? Iya. Katanya kalau nggak ada yang nolong nggak sendiri. Iya, saya sendiri. Iya. Jadi dikejar sampai hilang. Gak gampang. Tapi kalau ada sebutannya di sini, dudukmu berdiri berzikir kepada Allah, terjaga terus sampai mati pun terjaga. Ini kita maintenance-nya harus ada. Yang kita berikan itu banyak hilang, banyak bangkrut itu karena nggak ada maintenance-nya, karena nggak terjaga. Padahal pertamanya karena Allah. Ya, ini maintenance-nya. Ya, karena waktunya singkat. Ya, jadi ikhlas itu taat kepada karena Allah. Itu ada orang bangun malam juga, karena mertua rumah saya yang enggak bangun malamnya karena Allah. Seperti halnya tentara. Tentara saya tadi panggil pada ayo ke Sersan, sini siap. Berangkat perang sekarang, siap. Tidak berani Pak mendadak. Ikhlas enggak? Enggak, tapi tak. Nah, kita sama Allah jangan nunggu perasaan. Karena perintah, samina. Tentara aja Sersan suruh perang hari ini berangkat. Lihat sejarah. Orang yang baru kawin zaman Rasulullah, baru kemantenannya, belum jinabah, datang masalah sebulan dipanggil Rasulullah, suruh apa? Perang. Samina berangkat Pak. Kalau kita gimana sih Rasulullah nggak ngerti ini baru kawin belum jinabah. Coba sampaikan ya 2-3 hari lagi lah. Gitu. Nah, ada. Padahal berangkatnya mati Pak, nggak balik. Tapi ternyata matinya itu Pak diganti sama bidadari. Ya, Masya Allah. Contohnya ada seorang miskin dikawinkan oleh Rasulullah. Terus uangnya untuk hamil dia mintalah kamu sama Abdurrahman bin Auf untuk membayar hamalnya, membayar apa itu maharnya. Setelah dia itu mau membayar kesana mendatang istrinya ini orang yang cantik sekali, dia ini jelek Pak. Tapi karena keimannya kuat, ada himbauan jihad fisabilillah, langsung uangnya dibelikan sama alat-alat perang mati Pak. Ya, itu karena keimannya. Apalagi dia jelek miskin, ada yang mau kaya cantik Pak. Lalu kita kira-kira gimana Pak? Karena dia itu imannya kuat Pak. Dia lihat itu yang menyambut dia nanti. Dia sudah lihat kan, Masya Allah, bidadari aja. Ingat ini, berangkat. Karena ini terbuka. Kalau tidak terbuka, nggak mungkin Pak. Terakhir ya, ini zikir ini yang luar biasa. Maukah aku tunjuki kamu suatu amalan yang derajatnya sangat tinggi seperti halnya kamu belanjakan emas dan perak. Padahal sampai tidak punya emas dan perak, punya juga nggak dibelanjakan, tapi bisa dapat pahala itu. Disambung lagi Rasulullah, seperti kamu juga berjihad bisa kamu membunuh dan kamu terbunuh. Padahal nggak ikut perang, bisa dapat apa ya Rasulullah? Zikir. Mati pun semua pengetahuan tidak berlaku. La tuliku
ngaji. Tidak berlaku. Makanya kalau kita sudah punya, ibu-ibu mau ditakik kayak mau diurusin nanti, pokoknya diingatkan nggak perlu lagi, kita bisa mandiri, sudah bisa mengingatkan. Khawatirnya kalau kita koma yang nakik siapa, atau mati di jalan siapa yang nakik. Kalau sudah ditakin berarti kita sudah. Ada orang ustaz dalilnya kan itu, menakik itu orang yang mau mati, kita ini masih sehat. Biar sehat kan kita mau mati semua. Maka waktu mau mati ditarik itu spekulasi, bisa-bisa nggak kita, bisa-bisa koma, ya bisa. Tapi waktu sehat ini juga kita mati kapan, besok bisa sulit, bisa. Makanya dengan kita sudah ditarik, kita tidak menit. Hatta anak saya nggak datang, hatta orang nggak menunggu saya, ada yang menunggu dia masyarakat. Karena kita sudah full bersama Allah. Kalau sudah full bersama Allah, namanya ia anak budu, waya anak taib. Langsung kalau di jalan ihdinas, ikuti jalan orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang iman. Makanya banyak, maaf ya, ini cerita tasawuf ya, kita ikhwan itu kalau meninggal Ustaz Awad itu yang didatangi kalau orang itu menunggu Allah. Kita enggak, yang datang itu guru. Disuruh apa? Dituntun sama mengikuti jalan orang-orang kembali kepada Allah. Jangan berangkat sendiri, gangguannya banyak, yang menghadap banyak, tapi dikawal oleh guru. Makanya banyak masalah paham. Banyak iwan-iwan yang meninggal itu kalau saya lihat yang dipanggil bukan Allah. Abah, waduh, ini kok panggil Abah? Padahal nggak tahu bahwa di dalamnya nyebut Allah. Ini di dalam hablum minallah, Abah itu hablum minannas, dua yang. Nah ini kejadian di Madura Pak, kira nggak paham. Karena torekatnya itu torekat Budirun Yahya itu kalau di Sumatera itu bukan ngambil abah, ayah yang dipanggil. Sumatera itu. Jadi orang sekarang itu ayah diintip loh. Ini syirik ini. Gue panggil ayah dibakar rumahnya Pak. Tidak ngerti. Padahal dia itu ingin memanggil gurunya, di dalamnya menyebut nama selamat. Jadi saya kalau teman-teman mau meninggal itu ada yang sudah koma, kadang-kadang kita ilallah. Saya tinggal tanya, pikir mau jalan enggak? Kasih tanda saya, ya udah nanti aja. Itu memang. Periksa ininya. Ini hancur, biar enggak dibunuh, mati juga. Ini yang enggak boleh mati. Jadi talqin itu tidak pernah mati. Makanya orang yang mati syahid itu, ya, yang melawan hawa nafsunya itu mati syahid. Siapa yang mengatakan mati? Karena hidup. Siapa yang mengatakan mati? Dia hidup seperti cahaya. Ke dalam kubur juga dia bercahaya, hidup terus sampai yaumil qiyamah. Ini torekat, Pak. Jangan torekat-torekat yang halusinasi loh Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis Pak.